Harus pikir ya. Oke. Saya Prof. Ya, Bu siapa? Sri Soliha. Sri Soliha. Yang Pekalongan ya? Dari Ciamis, Prof. Oh iya, Ciamis ya. Dari Bukan, Prof. Dari Siti Solehah. Dari Siti Solihah ya. Iya. Gini, Prof. Yang anu itu Yaitu kayak ini ya, basicnya Solo itu ya? Taksonomi iya, Solo ya? kayak taksonomi Solo. Ya, tapi saya mempunyai permasalahan, Prof, di sini. Setelah saya baca-baca. Izin share dulu ya, ini untuk pengertian. Saya mempunyai permasalahan, Pak, dalam taksonomi Marjano tersebut. Ya, gini. Ya kan, kemarin saya sudah ke Bu Mariani, konsultasi judul juga sih, masih topik juga, kata Bu Mariani. Ini jadi diganti soalnya seperti ini, gitu. Analisis proses dan kemampuan berpikir kreatif matematik ditinjau dari taksonomi Marjano dengan menggunakan, nah ini kalau Pak Dwi pinginnya dengan mixed method, jadi dengan menggunakan model kreatif problem solving. Ini seperti ini. Ini bagaimana, Prof? Ya silahkan aja. Oke. Silahkan aja. Yang penting itu nanti kalau ditanya mana itu kebaruannya, itu bisa menunjukkan gitu loh. Ya. Dan permasalahan saya yang kedua yang mau ditanyakan di sini di taksonomi Marjano. Nah, setelah saya baca-baca, kalau dalam taksonomi Marjano itu kan mempunyai proses juga. Nah, di sini dalam proses berpikir kreatif, saya menggunakan modifikasi antara Walsh dan Virto. Sedangkan di sini di taksonomi Marjano juga ada proses juga gitu. Di proses taksonomi Marjano. Saya kebingungan dalam menyatukannya gitu. Apakah atau begini, menggunakan taksonomi proses ala taksonomi Marjano gimana? Susahnya gimana? Jadi susahnya begini, berdasarkan atau ditinjau ya. Berarti dalam taksonomi Marjano itu kan hampir sama prosesnya dengan proses berpikir kreatif gitu, Prof. Kalau dari taksonomi Marjano berarti kita berpedomannya ke taksonomi Marjano ya, bukan ke Wallace atau ke Virto. Ya. Iya, itu saya kesulitan dalam menghubungkannya ke sana gitu. Nah iya, kalau misalnya ditinjau dari taksonomi Marjano, tapi prosesnya juga berbasis sana, kenapa? Susahnya. Susahnya karena saya kebaruannya sudah mencarinya di proses Wallace sama Virto. Oh, lah Wallace itu tidak bisa ditransfer ke Marjano. Dalam Wallace itu persiapan, illumination, bisa sih sebenarnya bisa, Prof. Ya, ditransfer kan, jadi idenya ditransfer aja. Dipindah Jadi, ide kebaruannya yang di Walsh dan siapa tadi ditransfer atau diterapkan di Marjano. berarti diterapkan di Marjano gitu ya. Bisa enggak kalau ditransfer ke Marjano? Saya lihat dulu proses Marjano itu. Ada requit ya. Sehingga memang berbeda. Idenya ya yang ditransfer ya. Oh iya. Jadi misalkan dalam taksonomi Marjano itu kan ada retrieval ya. Retrieval itu ada rekonstruksi, ada C1, C2 itu dalam retrieval itu, Prof. Berarti Walsh itu masuk ke sana gitu ya. Persiapan dalam rekonstruksi gitu kan. Iya.
Jadi kan itu terserah peneliti ya, mau menggabungkan tiga-tiganya boleh, mau menggabungkan dua boleh, atau hanya satu saja boleh, dengan alasan-alasan tertentu. Kalau menggabungkan 3 proses berpikir berarti bukan taksonomi Marjano lagi, Prof. Lah iya, makanya yang tahu kan peneliti. Iya. Jadi gimana, Prof? Bisa tidak saya ganti bukan dari taksonomi Marjano? Lah apa? Misal apa ya? Kalau taksonomi Solo itu sudah biasa barangkali ya, Prof. Marzano. Oh, maunya mau dihilangkan taksonomi Marzano. Ininya jadi mau hilang ganti misalkan kayak Burati ya, dari gaya kognitif inklusif seperti itu gitu. Saya itu kalau dari habit main bisa, Prof. Itu sih tidak apa ya? Tidak bukan satu taksonomi. Dulu kan maunya kan mendudukan taksonomi. Iya. Taksonomi. Taksonomi sendiri itu kan punya makna ya. Taksonomi Bloom, taksonomi Marzano, taksonomi Solo. Taksonomi Solo saja gitu. Ya terserah aja. Asal bisa menunjukkan itu tadi kebaruannya. Kalau misalkan saya ganti judulnya gimana, Prof? Kalau saya tidak berfokus ke taksonomi itu. Tetapi saya mau ada proses berpikir kreatifnya karena inovasinya saya sudah ya literaturnya sudah saya punya gitu, Prof. Misalkan Ya berarti ditinjau mentah dari lagi. oh ya. Mentah lagi. Gimana ya? Berarti punya solusi. Prof. Kartono, boleh usul, Prof. Boleh berpendapat, Prof. Ya silahkan aja. Kalau saya kan hampir sama dengan Bu Sri ya, Prof. Karena saya kan menggunakan taksonomi domain kognitif dari Bloom. Nah, kalau pikiran saya itu, Prof, rencana saya itu, Prof, jadi di tahapan-tahapan Wallace itu yang 4 tadi itu, misalkan di tahapan persiapan itu dimensi kognitif apa saja yang digunakan untuk pada tahap persiapan itu. Kemudian di tahap inkubasi itu tahap kognitifnya belum apa saja yang digunakan. Apakah C1, C2, C3 sampai C6 atau hanya beberapa saja begitu, Bro. Sampai tahap terakhir verifikasi begitu. Tapi nanti ditunjukkan dengan bukti itunya, Prof, bukti tertulisnya, bukti jawabannya, atau bukti wawancaranya, atau bukti presentasinya begitu. Tapi sebenarnya kalau di proses itu, kalau di level langkah-langkah awal kok sudah melibatkan tingkat berpikir tinggi, kayaknya nggak masuk akal deh. Nggih, Bro. Sampai sudah melibatkan C6, C5, C6. Padahal itu di tahapan-tahapan awal, ya. Jadi kalau seperti ini jadi proses bertemu dengan proses gitu, Prof. Jadi proses Marjano yang harus diutamakan kalau di sini kelihatannya.
berdasarkan dari taksonomi Marzano. Ya iya. Nah itu tadi Marzano atau ide yang dulu itu dialihkan ke Marzano nggak bisa. Sebenarnya kalau judulnya analisis itu malah jelei loh. Iya, Prof. Tapi Jelei. Jadi sudah nggak tertarik orang tuh. iya betul, saya juga seperti itu, Prof. Analisis, anak S1 analisis, S2 analisis, S3 analisis. Tapi saya ajukan gini lagi aja ya, Prof. Nanti ke Bu Lebih Maria baik boleh ini aja. aja ya, mungkin gitu, proses berpikir kreatif. Nah, di dalam berpikir itu yang dimaksud mesti kemampuan gitu. Ya. Iya, jadi proses berpikir kreatif matematik berdasarkan ya. Ya itu tadi dilihat dari ini tadi ya, menarik tidaknya judul gitu ya. Ya, sebenarnya kan tidak mengubah konten yang mau ditemukan ya kalau antara yang tadi dengan yang sekarang. Proses berpikir kreatif. Nah, mestinya nanti ngukur kemampuan berpikir kreatif, mesti itu. Karena itu otomatis menggunakan tes terus dianalisis. Proses pengerjaannya setelah jadi dokumen dianalisis itu. Kalau seperti ini kesulitannya apa? Ya, di sini ada proses dengan proses. Di sini ada proses ya. Proses Loh, dari taksonomi. taksonomi Marzano kan bukan proses. Ada proses, Pak, ada prosesnya. Yes, ada proses. Proses taksonomi Marzano begitu? Proses kognitif. Oh. Saya lihat lagi, ini saya copy paste, takut salah. Judul bukunya apa toh? Judul bukunya saya buka lagi ya. Sebentar, Taksonomi Marzano. Kan saya juga ini ya tidak mendalami taksonomi Marzano, tetapi kan sering menggunakan taksonomi Bloom yang direvisi itu. Nah, seperti ini ya. Taksonomi Marzano itu, Prof. Hampir sama dengan Bloom ya. Ini sudah tershare belum ya? Belum, Bu. Belum. Oh, belum. Pantesan pada bengong. Oke. Nih. Kayak gini. Taksonomi domain kognitif Marzano. Bisa Nah, dalam di slideshow, Bu Sri, karena kecil. Oke. Ada 6 level. Ini kalau belum yang direvisi kan juga 6. Ini seperti Bloom ya. Level of process ya ini ya. Iya, betul, Prof. Level of process. Nah, malah bagus. Nah, oh, iya. Domain pengetahuan, domain proses. Ya, ini yang dimaksud tuh proses ya, proses ini ya, proses berpikirnya itu ya. Ya ini sama aja ini. Sama aja kalau di belum revisi ya C1, C2, C3, C4, C5 itu sampai C6. Hanya ada level proses. Kalau di belum itu kan proses
kognitifnya. Ini kan juga proses kognitifnya. Saya kira kok nggak pengaruh ya. Jadi proses kognitifnya membuat soalnya itu dasarnya taksonomi Bloom, tapi nanti nganalisis prosesnya pakai Wallace. Wallace. Oh, Walls es krim, Prof. Wallace. Ini mungkin panjenengan ini ya terpengaruh dengan level of process itu ya. Iya betul. Ya, oh, ini berarti level Prof. itu, Soalnya ini berdasarkan level ini ya, Prof, dibuatnya ya, Prof. ya iya. Soalnya Kemampuan berpikir kreatif. ya soalnya menggunakan soal berpikir kreatif, Indikator nggih. tapi indikatornya Levelnya. indikator berpikir kreatif. Lah ini level ini berarti ya ini. Nah, dulu idenya gimana itu ketika belum revisi itu? Kemampuan yang spesifik yang ingin diukur apa dulu? Kalau yang belum saya, Prof, itu kan indikator keaslian itu kan membuat ya, Prof. Itu berarti pakai levelnya belum yang C6, Prof. Mengkrit itu. Oh, membuat. Nggih. Mungkin maksudnya Prof. Kartono itu ide keterkaitan antara proses berpikir kreatif dengan taksonominya Pak Gun. Jadi bagaimana sinkronnya gitu loh. Oh iya, betul. Itu Prof, kalau dulu ide saya itu yang tadi saya sampaikan di awal, jadi nanti tahapan Wallace itu yang persiapan, inkubasi, iluminasi, sama verifikasi itu nanti masing-masing tahapan itu diidentifikasi level mana saja yang masuk ke dalam tahapan itu, Prof. Apakah misalkan tahap persiapan itu melibatkan level C1, C2, atau C3. Nanti tahapan iluminasi itu kan karena memunculkan ide berarti nanti menggunakan C4 atau C5 begitu. Ini tergantung jawaban dari siswanya, Prof. Lah, kemampuan yang diukur apa? Kreatif, Prof. Ya kreatif. Lah, berarti membuat soalnya berdasarkan indikator kreatif. Nggih, Prof. Lah, terus analisanya nanti. Terus yang belum revisi untuk apa? Belum revisi nanti diamati dari jawabannya itu, Prof. Jawabannya katanya mau diawasi dengan Wallace. Mungkin saya bisa membantu menyambungkan. Gimana berarti? Jadi gini Pak Gun, kalau taksonomi Bloom itu digunakan untuk membuat soal, Pak Gun. Jadi, enggak gitu, Pak. Yang untuk membuat soal itu indikator berpikir kreatif. Nah, terus dari soal itu kan nanti kan dikerjakan oleh siswa. Dikerjakan, Prof. Nah, hasil pekerjaannya berupa dokumen itu nanti ditafsirkan oleh peneliti. Ditafsirkan oleh peneliti prosesnya menurut proses berpikirnya Wallace. Nah, dari proses berpikir Wallace itu ada berapa tahapan untuk proses berpikirnya itu gitu. Ada 4. Nah, ada 4 itu. Nah, lalu pertanyaannya yang belum revisi nggo apa kan gitu. Gini, Bro. Nyambung lagi, Bro. Jadi tahapan persiapan kalau definisi dari Wallace itu kan mengumpulkan informasi dan fokus pada masalah. Nah, nanti itu dalam tahapan persiapan itu level belum yang digunakan itu apa saja begitu. Misalkan level yang digunakan itu C1 mengingat. Jadi siswa itu kalau membaca soal kemudian ingat pengetahuannya. Nah, itu kan melibatkan C1 sudah.
Misalkan di situ nanti di jawabannya akan ada, misalkan dia menuliskan diketahui rumus volume itu sekian. Nah, itu kan berarti sama saja mengumpulkan informasi. Nah, itu melibatkan C1, tadi mengingat. Begitu, Prof. Terus nanti dan seterusnya, misalkan melibatkan memahami. Nah, itu kan juga memahami soal juga kan termasuk yang C2 itu karena itu. Kalau gambaran saya seperti itu, Prof. Itu di proses 1 itu berisi apa saja. Proses 2 berisi apa saja gitu maksudnya ya. Nah, isi apa saja itu yang bisa dilihat dari levelnya belum. Levelnya belum. Oh, lah Wales enggak punya level DW toh? Ada, Prof, itu tadi ada persiapan. Nanti kan dilihat dari dokumennya, Prof. Itu proses, Bapak. Loh, itu kan proses. Ya, semua proses kognitif ya. Berarti Wales itu punya level, jadi punya proses, tahapan. Wales itu punya level, belum punya level, Marsano punya level. Berarti panjenengan semula beranggapan Wales itu indikator proses ya. Prof. Padahal itu menurut saya indikator kemampuan. Oh. Atau kalau boleh saya dikirimi artikel tentang atau tulisan yang dari Wales. Oh, nggih, Prof. Nggih. Sehingga saya bisa mengatakan, oh ini ability apa processing ya. Nggih. Nanti saya sama Bu Sri, Bu Sri, nanti saling ngirim saja, enggak apa-apa. Gimana, Prof? Ya. Jadi nanti kalau itu Wales itu tadi ternyata mengukur kemampuan, ya berarti sama saja seperti taksonomi. Sama aja dengan taksonomi, itu taksonomi Wales, taksonomi Bloom revisi, taksonomi Marsano sama-sama gitu. Hanya saja Cana hanya sampai 4, terus Bloom revisi sampai 6, Marsano sampai 6 gitu. Sama-sama taksonomi. Kalau Bloom revisi itu ada ini kemampuan berpikirnya itu ada yang dibedakan menjadi 2 dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Yang tulisan Walesnya itu berupa buku apa berupa apa? Artikel, Prof. Oh, artikel. Ya, artikelnya ke WA ini, coba nanti tak bacanya. Oh, nggih. Bu Sri. Kalau misalkan saya tidak bertemu titik ujungnya, Prof, barangkali harus diganti lagi ya ditinjaunya berdasarkannya gitu. Kan masalahnya ini kan sekarang kan muncul keraguan ini dari Pak Gunawan itu. Wales itu juga penemu taksonomi juga, Marsano taksonomi. Berarti kan
yang semula itu diduga itu indikator proses, ternyata itu indikator kemampuan gitu. Kalau Wales itu proses ya Pak Gun, bukan level deh. Iya, betul. Ya, proses. Proses Bapak, seperti tahapan, kuliah gitu Pak. tahapan. Bukan Seperti bukan level atau taksonomi Bapak. Coba saya ingin lihat ininya. Tulisannya. Nggih, Prof. Saya kirim di WA sekarang, Prof. Berarti kalau itu sama-sama langkah-langkah mikir ya, langkah-langkah menyelesaikan. Kalau boleh berpendapat Pak Gun, Bu Sri, mohon maaf jika saya salah. Iya. Kalau selama ini saya belajar, taksonomi Bloom itu kan digunakan untuk melihat level kemampuan yang akan diukur. Artinya misalkan saya mau mengukur atau melaksanakan pembelajaran di level C6. Berarti kan saya membuat soalnya nanti bisa C6 gitu loh Pak. Jadi tidak digunakan untuk menganalisis proses berpikir. Iya, betul. Nah, jadi memang agak rancu ketika Bapak itu memilih taksonomi Bloom sebagai analisis proses berpikir. Karena yang karena penggunaan taksonomi Bloom-nya itu sebenarnya adalah untuk level di awal pembuatan soalnya, malah menurut saya. Dalam membuat soal. Jadi dalam membuat soal ada indikator indikator kemampuan berpikir kreatif, ya kan? Kemudian dia ada level berapa, tetapi nanti akan kontradiksi karena kalau soalnya mengukur berpikir kreatif, otomatis dia pakainya C yang tinggi, tidak C yang rendah, kan akan menjadi kontradiksi jika taksonomi Bloom yang dipakai tidak semua. Ya ini enggak begitu. Ya mestinya murni menggunakan indikator ketika membuat soal yang mengukur kemampuan berpikir kreatif atau berpikir kritis. Ya mesti fokus pada indikator-indikator kemampuan berpikir kritis, kreatif itu, fluensi, kemudian apa itu, fleksibilitas, elaborasi, Keaslian, originality ya. Ya fokusnya ke situ. Jadi soal-soal yang mengukur kemampuan berpikir kreatif itu belum tentu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tetapi sebenarnya soal itu mudah ya, tapi hanya dia belum atau siswanya itu belum biasa menjadi susah ya. Misalnya ketika anak harus menjawab soal-soal yang terbuka gitu, kadang-kadang anak kan susah. Yang suatu soal yang jawabannya tidak tunggal. Yang banyak jawaban itu apa toh? Fluensi ya. Iya, Prof. Betul, Prof. Fluensi. Jadi sebenarnya fluensi itu soalnya itu mudah, hanya
yang mudah aja, tetapi dia belum berpengalaman. Misalnya seperti kalau di tingkat sekolah dasar, anak biasa mengenal soal-soal yang rutin, misalnya 2 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Ya. Ketika dia di hadapan soal yang berapa ditambah berapa yang sama dengan 7, dia susah, nggak bisa lah gitu. Nah, itu kemampuan berpikir tingkat tinggi juga ya, tapi sebenarnya soalnya sederhana, tetapi dia ini soalnya non rutin. Ya. Bagi anak itu kemampuan berpikir tingkat tinggi, anak SD tadi, yang 2 ditambah 5 sama dengan titik-titik diubah menjadi titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 7. Kan bisa 2 ditambah 5, bisa 1 ditambah 6. Gitu. Bagi mereka itu kemampuan levelnya sudah tinggi. Pasti anak seusia anak yang biasa memperoleh soal seperti itu, kalau ditanya mesti sebagian kecil yang bisa. Sudah di-share. Ya udah gini aja. Untuk Pak Gun itu tadi silahkan jalan terus saja. Kalau yang Bu Sri tadi masih bingung. Bingungnya apa? Ya bingungnya kok proses dalam proses kan gitu. Proses-proses. Kalau menurut saya ya sebenarnya sama saja. Seperti Pak Gun tadi, yang Marsano itu bukan proses tetapi ya kemampuan. Level-level. Taksonominya sama dengan ini. Proses kalau di belum revisi atau Great Wall itu yang merevisi itu ya namanya proses kognitif, dimensi proses kognitif sama sebenarnya. Kalau di Marsano ya proses kognitif juga. Tapi itu dipakai sebagai indikator menyusun soal kemampuan berpikir. Jadi sebenarnya ya ini Bu, dengan sama Pak Gunawan itu ya ada bedanya. Hanya dari awal menganggap Marsano itu proses. Terus siapa lagi nih? Bu Yeni. Saya, Prof. Satu lagi. Bu? Ya, saya kan ini, Prof, berdasarkan yang waktu itu Prof kemukakan bahwa ada kakak tingkat ya yang sudah lulus, itu Ibu Yuspita ya Prof, yang menggunakan desain research. Iya. Saya baca disertasinya, tapi untuk yang Bu Yuspita itu hanya yang sampai level 2 ya Prof, yang local interaction theory. Yang kalau hanya level 2 itu selevel tesis kata Bu Prof Ratu. Oh, iya. Level yang 3, jadi satu course kudunya, harusnya satu course. Satu course itu satu apa ya? Satu bilangnya begitu. Kalau aljabar ya aljabar gitu, satu course gitu. Kalau trigonometri ya trigonometri gitu. Materinya satu course. Jadi spesifik, gitu. kan apa domain spesifik mungkin lebih dispesifikan ke satu materi gitu, Prof. Ya satu materi, course itu materi.
Course-nya mungkin probabilitas, mungkin geometri, mungkin kalkulus kayak gitu ya. Cuma memang belum paham apakah memang semua level itu harus dilalui, mulai dari mikro teoris, kemudian yang local interaction teori sampai ke domain gitu. Mungkin harus melewati itu. Coba ini panjenengan browsing ke Unsri, barangkali bisa. Sana sudah banyak, mungkin sudah banyak menerapkan Unsri. Iya, baik, Prof. Meninjau perpustakaannya sana. Iya. Jadi nanti dipastikan. Kan sudah dapat contoh yang Bu Yuspita. Tapi Bu Yuspita kan bilangnya baru kan kalau Bu ini Prof Ratu itu kan level 1 itu kan untuk skripsi katanya. Kalau level 2 itu untuk tesis, kalau level 3 itu untuk disertasi. Bedanya apa? Yaitu lebih luas lagi gitu kontennya. Jadi lebih spesifik lagi kontennya ya, tidak hanya satu kompetensi dasar atau 2 kompetensi dasar, tapi sudah satu course. Jadi penelitiannya udah lama. Ya agak lama kan mestinya. Berdasarkan apa nanti kan menghasilkan suatu ada perangkat pembelajarannya, menghasilkan satu itu tadi ya. Hipotetik apa tuh? Lintasan belajar. Iya, HLT. Ya. Tapi untuk skopnya harus ini tadi lebih itu satu course gitu ya. Ya. Karena memang kalau melihat dari langkah-langkah ya itu dilalui gitu ya, yang Bu Yuspita juga ada mulai dari learning obstacle, kemudian yang hypothetical learning trajectory, baru kemudian ke yang local interaction theory. Nah, takutnya saya tuh meneruskan dari yang local interaction theory gitu ya, Prof, untuk yang domain spesifik itu. Jadi nanti memang saya harus lebih mempelajari lagi dari langkah-langkah yang memang sampai mencapai makanya coba lihat barangkali ada disertasi dari Unsri yang menggunakan metode desain riset itu yang levelnya untuk disertasi. Ya. Sekarang mungkin bisa kok itu browsing. Satu gimana, lagi, Bu? Prof. Dalam hal penelitian pengembangan itu kan disertasi itu tidak akan lari dari kebaruan gitu ya, Prof. Kalau memang yang lain kan kebaruan itu sudah ditemukan di awal gitu untuk kemampuan ataukah memang untuk proses. Nah, untuk pengembangan itu berarti di akhir gitu ya, Prof, untuk hasil kebaruannya. Kebaruannya itu kalau yang kebaruan kalau misalnya Ibu mengembangkan model ya. Iya. Kalau yang dikembangkan apa model ya? Model, Prof. Kalau model yang dikembangkan model itu kan disintak. Disintak. Berarti itu nanti ditemukan di akhir ya, Prof, setelah memang proses. Kalau yang desain riset itu katanya yang kebaruannya yaitu tadi hypothetical apa tadi? Yang dihipotesiskan itu. Lintasan belajarnya gitu ya, Prof, menyusun. Yang dihipotesiskan tadi itu sudah temuannya. Terus nanti diuji kan gitu. Oh, iya. Karena memang berdasarkan hambatan belajar yang ditemukan gitu ya, Prof, untuk yang hipotetikal. Karena hambatan belajar dari setiap peserta didik itu kan akan berbeda-beda ya, satu istilahnya beda penelitian, beda hambatan, berarti kan lintasan belajar juga akan berbeda gitu ya, Prof. Kalau dari Prof. Sukes kemarin masih ketika ada Prof. Ratu juga nggih, Prof.
itu Prof. Sukses itu kurang sependapat dengan Bu Ratu, bahwa beliau itu menganggap kalau temuannya adalah HLT itu merupakan temuan penelitian, bukan temuan keilmuan seperti itu. Kalau dari Prof. Sukses, mohon maaf. Itu mungkin juga perlu kita kuatkan lagi kalau memang yang untuk penelitian pengembangan. Ya, yang temuan keilmuan itu kan ya lewat penelitian ya. Nah itu kan ya sudah gimana ya kalau sudah seperti itu. Yang keilmuan itu susah ya. Ya memang dulu saya kan pernah menanyakan apa bedanya dengan PTK. Oh tidak, PTK kan hanya apa ya, tidak ini ya, hanya ada satu apa hambatan atau masalah di dalam kelas, kemudian coba untuk menyelesaikan itu. Sempat saya tanyakan itu beda itu dengan PTK. Justru yang penting gini loh kata orang-orang itu, yang penting itu setelah lulus itu membawa apa ya, membawa kepakaran gitu loh. Iya, Prof. Jadi apa yang sudah dilakukan itu menjadi terus bisa berkembang gitu. Jadi itu membawa kepakaran. Jadi misalnya setelah lulus terus penelitiannya nanti dengan disertasinya misalnya. Ya itu kan berarti ya tidak berkembang hasil penelitiannya di disertasi. Jadi penelitiannya nanti juga ini hasil ya pengembangan atau terkait dengan penelitian disertasinya, karya-karya ilmiahnya. Iya, Prof. Saya juga tertarik dengan pengembangan yang menggunakan desain research itu karena di kampus saya belum ada gitu yang memang pengembangan, kemudian desain research juga belum banyak tahu gitu tentang metode yang satu itu gitu kan, baru dikembangkan mungkin banyak di Unsri gitu. Iya. Ini yang Bu Sri itu yang dari mana ini? Pekalongan ya? Bu Yeni, Prof, dari Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Oh, iya. Yang dari Pekalongan juga kelihatannya ya pakai itu. Bu Nurina, Prof. Ya silakan. Ya. Dari Unikal. Kalau saya mungkin itu dulu, Prof, untuk konsultasinya nanti akan lebih mendalam. Ya, itu tadi saran saya coba cari selain membaca buku pinternya tentang desain riset juga browsing contoh-contoh penelitian disertasi yang menggunakan metode itu. Kalau untuk memilih Yaitu model tadi, mungkin bebas ya, Prof. Kalau untuk model kan banyak ya di buku-buku itu model desain research-nya. Mungkin saya bisa memilih salah satu yang memang menyesuaikan dengan ini ya, Prof. Yang mudah dipelajari dan itu yang dikiriman dari Prof. Ratu itu kan yang biasa sudah digunakan dia. Iya, baik, Prof. Ya saya belum baca juga. Kalau yang Bu Yuspita pakai yang Plum. Oh, Plum. Plum tapi yang desain research. Oh, Plum juga punya buku desain riset? Ada, Prof. Oh, saya dikasih dong bukunya.
Ada dari Prof itu yang ada beberapa buku gitu, Prof, yang dari Prof Ratu itu ada. Hanya 2 toh? Tapi dalamnya banyak ini, Prof, banyak teori-teori apa sih tentang model-model yang bisa digunakan dalam desain research. Oh gitu. Oh gitu. Ya berarti cari model yang cocok toh. Baik, Prof. Ya gitu ya. Bu Sri itu bisa ini melacak literaturnya di tesisnya Bu Yuspita apa? Iya nih, Prof. Ya, Prof. Oh, Bu Yeni. Yeni, iya. Ya, Iya, ya itu kan sudah, ya kan sudah dapat ini penelitian disertasinya Bu Yuspita. Nah, itu bisa ini melacak pustakanya di disertasinya Bu Yuspita. Baik, Prof. Memang yang tidak ada Ya, itu bab 4 yang dan ya bab 4 yang tidak ada. Bab 3, bab 4 yang enggak ada. bab 3, bab 4 yang enggak ada apanya? Metodologi sama hasil. Kalau kajian teori ada. Maksudnya? Di file disertasi itu kalau dari perpustakaan UNES itu kan hanya bab 1, bab 2, bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2-nya kajian teori, nah bab 3 metodologi nggak ada, bab 4 hasil pembahasan tidak ada, terus langsung ke bab 5 kesimpulan. Loh kok begitu kenapa? Mungkin supaya tidak plagiasi di hasil gitu, Prof. Oh. Oh ya. Ya silakanlah Bu berupaya untuk bisa mendapatkan metode yang nanti implementasinya itu sudah nggak ragu gitu ya, gamblang begitu ya. Ya, Prof. Oke. Ada lagi siapa? Saya belum, Prof. Sudah tadi. Ya, silakan. Apa sudah? Sudah. Oke, Pak Gun. Lanjut, Pak Gun. Untuk progresnya, Prof, masih jalan terus. Saya mau menunjukkan sedikit gambaran mengenai kebaruan saya, Prof, dari hasil uji coba yang lalu sudah saya lakukan, Prof. Bukan hasil coba, tapi simulasi gitu loh. Oh, simulasi, Prof. Simulasi, membuat soal, soalnya itu harus betul-betul cocok loh ya. Jangan-jangan soalnya nggak cocok dengan indikatornya. Ya saya percaya aja. Oke, Prof. Jadi ini untuk rencana kebaruan saya itu di tahap desain, Prof. Jadi yang walas itu saya mau tambahkan tahap desainnya, urutannya itu yang pertama persiapan, kedua inkubasi, yang ketiga desain, yang keempat iluminasi, dan yang terakhir verifikasi, Prof. Jadi menurut saya itu antara inkubasi dan iluminasi itu saya rasa itu ada sedikit ruang, Prof. Ruangnya itu ya saya namakan ruang tahapan desain ini. Jadi di tahapan desain ini nanti subdimensinya adalah membuat semacam desain sederhana seperti peta konsep begitu. Kemudian yang kedua itu melakukan uji coba sederhana, Prof. Jadi yang ini adalah lembar coret-coretan dari mahasiswa, bukan lembar utama yang jawaban itu. Jadi yang soal 1 ini saya identifikasi, yang saya kasih kotak pertama ini adalah mahasiswa melakukan uji coba sederhana, Prof. Jadi yang itu buktinya adalah ini, Prof. Penulisannya tidak lengkap, tanda-tandanya pun tidak benar begitu, Prof. Jadi mereka itu hanya nulisnya itu
asal tapi idenya jalan begitu. Yang kotak kedua ini jadi wawancara dengan mahasiswa juga mereka itu desainnya adalah menggunakan syarat yang kedua, baru 1, kemudian baru 3. Jadi tidak urut ya untuk mengerjakannya itu. Tapi dari 2 dulu, baru kemudian ke 1, baru ke 3. Nah, menurut saya ini adalah desain sederhana, Prof. Cuma kemarin kendalanya, bukan kendalanya ya, kemarin mahasiswa tidak menuliskan dalam bentuk visual begitu, Prof. Tapi idenya itu menurut saya itu semacam alur desain begitu ya, Prof. Kalau saya boleh mengatakan seperti itu. Jadi di tahap desain ini ada 2 subdimensi, membuat desain sederhana dan melakukan uji coba sederhana, begitu. Itu gambaran mengenai tahap desain yang saya rencanakan, Prof. Semula balas berapa? Mohon masukannya. Semula balas Gimana, berapa? Prof? Semula balas itu berapa? Semula 4, Prof. 4, tambahannya di sela-sela mana? Di antara inkubasi dan iluminasi, di antara tahap kedua dan ketiga, Prof. 2, ketiga. Yeah. Itu nanti bisa muncul di dokumen pengerjaannya enggak? Ini muncul, Prof. Saya menafsirkannya ini sudah muncul di dokumentasi pengerjaan, dan saya juga menggali dengan mahasiswa melalui wawancara, dan itu muncul, Prof. Ya, atau paling enggak untuk simulasi itu dibuatkan suatu format proses pengerjaannya atau format pengerjaan tempat atau format lembar jawabannya dibuat 5 langkah begitu. Kalau dibuat 5 langkah, dia bisa mengisi enggak ya 5 langkah itu gitu. Prof. Nah, itu kan menjadi mudah nanti kita ternyata ini dibutuhkan kan gitu ya. Simulasi tidak hanya sekali loh Pak, berkali-kali. Iya, Prof. Jadi nanti terlihat jelas ya, Prof, pertahapan itunya, nggih. Ya, kalau sudah digiring seperti itu kan dipaksa dia untuk mengeluarkan berbagai upaya untuk bisa mengisi itu format yang harus diisi. Kalau memang dia punya ide kan akan mengisi. Itu intervensi bukan, Pak? Loh, di awal-awal kok enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nggih. Di awal-awal enggak apa-apa. Oh, ternyata itu bisa ya, ternyata. Ya memang harus dilatih. Prof. Jadi kemarin begini, Prof. Pas saya wawancara dengan itu yang mengerjakan ini, Prof, si mahasiswa itu memang tidak menuliskan dalam bentuk visual desain begitu, Prof. Tapi ketika saya menerjemahkan kalimat yang disampaikan dalam whiteboard itu, Prof, saya membuat desain visual dan saya memastikan ke mahasiswa apakah betul seperti ini yang alur pemecahannya kamu seperti ini atau bukan. Katanya iya betul seperti itu, Pak. Cuma hanya saja mereka tidak membuat secara visual di lembar oret-oretan begitu, Prof. Iya. Jadi di sela step 2 dan 3 ya. 3 itu kayak ada ruang kecil begitu, Prof, menurut saya itu. Nah, ruang kecil itu kalau tidak dipaksa mungkin dilewati ya. Sepertinya ada yang dilewati, Prof, karena saya melibatkan kalau dilewati kan kalau bisa dilewati berarti kan tidak penting. Kalau dilewati kan tidak penting. Jadi bukan step berarti, mengada-ada. Jadi itu mesti harus dilewati kalau step ya. Kalau langkah itu harus dilewati. Betul, Prof. Kalau tidak dilewati ya berarti nggak penting atau bukan langkah. Nggak penting, betul.
Jadi idenya udah bagus, bisa menemukan celah ya di antara step 2 dan 3. Ya hanya itu tadi sejauh mana itu pentingnya jurang itu yang harus dibuatkan titian gitu. Iya, Prof, betul. Menjadi satu yang harus dilewati gitu ya. Tapi yang kan itu tadi tahap desain ada 2 subdimensi ya, Prof. Subdimensi yang melakukan uji coba sederhana itu pasti dilewati, Prof. Tapi yang tahapan membuat desain sederhana yang dalam bentuk visual itu ada yang dilewati, ada yang enggak begitu, Prof. Ada yang melewati, ada yang enggak gitu. Tapi yang uji coba sederhana itu pasti dilewati, Prof. Nah, paling enggak sudah menemukan kalau sudah pasti dilewati gitu. Nah, kalau pasti dilewati itu setiap dia menjawab suatu soal mesti itu muncul. Atau dokumen itu bisa dilacak. Prof, betul. Ya, kalau jawabannya betul berarti ada di situ. Ini betul jawabannya, Prof. Ya, berarti sudah menemukan desain sederhana. Apa nanti tadi? Uji coba sederhana, Prof. Uji coba sederhana. Gitu ya, Pak. Prof. Teruskan aja. Untuk referensi yang tahap desain sudah beberapa saya kumpulkan, Prof. Cuma saya mau mempelajari lebih dalam lagi, Prof. Desain apa? Yang untuk yang referensi mengenai tahap desain itu, Prof, yang berkaitan dengan tahap desain. Iya. Tahap desain yang di antara 2 dan 3 tadi ya. Itu beberapa sudah saya kumpulkan, Prof. Iya, silakan. Ternyata desain itu memang kan rencana toh? Rancangan toh? Rancangan, Prof, rancangan. Tapi ada kriterianya, ada visualnya begitu, Prof. Ada. Ini yang artikel-artikel yang seminar pun saya arahkan ke desain, Prof. Jadi saya mau sambil latihan ini. Iya, itu salah satu upayanya seperti itu ya, supaya ini sambil menyelam minum air ya. Sambil menyelam minum-minum ya. Jadi sambil ini juga menulis gitu ya. Teruskan aja, Pak. Prof, bimbingannya, Prof. Ini semester ini? Semester 2, Pak. Semester berapa? Kami semester 2, Bapak. Oh, semester 2. Ya udah semester 2 tahun ya. Udah cukup ya? Cukup, Prof. Iya. Ya, ini semester 2 wis sejauh ini daripada dulu tuh masih adaptasi masih lama dulu. Itu baru Pak Gun, masih Pak. linga-lingu terus. Yang istimewa, Pak. Ya udah, enggak. Istimewa baru Pak Gun. Semua. Pak, izin bertanya. Tadi kan Prof. Wartono. Lu katanya sudah cukup. Katanya sudah cukup. Sebentar. Tadi untuk menemukan suatu, kayak Pak Gun tadi ada beberapa subjek yang melakukan hal yang sama. Tidak hanya satu orang yang melakukan hal itu, kemudian kita bisa mengklaim bahwa untuk tahap proses berpikir kreatif itu nantinya akan melalui desain uji coba. Nah, pertanyaan saya, kira-kira minimal berapa subjek sehingga bisa kita membuat simpulan, Bapak? Oh, itu bukan subjek ya. Jadi mestinya ya setiap subjek yang mengerjakan itu kalau hasilnya betul itu muncul ya atau bisa dilacak. Bisa dilacak. Kalau tidak bisa dilacak atau dilewati, ya berarti itu tidak penting gitu. Bukan langkah penting.
Halo itu. Terus gimana? Kalau hanya misalkan dari satu kelas itu hanya muncul 1 atau 2 siswa yang unik seperti itu, tidak masalah, Bapak. Tapi betul jawabannya. Betul. Yang namanya betul itu kan proses pengerjaannya betul, hasilnya betul toh. Nggih. Lah prosesnya itu nampak enggak itu? Langkah itu nampak enggak? Jika nampak, betul Jika dan nampak, setiap pekerjaan yang betul nampak, lah itu langkah itu. Oh gitu, nggih. Tapi kalau pengerjaannya betul, jadi maksudnya prosesnya betul, terus hasilnya juga betul. Jadi prosesnya itu kan proses pengerjaannya betul, hasilnya betul. Kok tidak nampak ya dudu langkah. Oh nggih, paham. Ya, itu ya. Jadi tidak bergantung subjeknya. Nggih. Cukup ya? Sedikit Prof untuk ini. Banyak ya boleh kok. Penasaran bagaimana kalau misalnya isinya pengembangan, tapi di judul itu tidak dikatakan pengembangan model gitu. Misalkan domain spesifik interaction theory seperti yang Bu Yuspita kan local interaction theory gitu, Prof. Jadi tapi dalamnya pengembangan gitu. Ya enggak apa-apa. Tapi kan bisa dilihat di rumusan masalahnya bisa nanti. Iya. Jadi pengembangan, apa itu pengembangan, apa itu, ini bisa dilihat dari rumusan masalah. Kalau dari judul mungkin belum bisa, ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Tapi kalau sudah ada di rumusan masalah itu sudah bisa dilihat metodenya nanti apa. Baik, Prof. Jadi tidak mesti ya, Prof. Ini. Terima kasih, Prof. Yo, cukup ya. Ya, oke. Minggu depan lagi, tidak apa-apa. Ya, oke. Ya, selamat menjalankan tugas-tugas yang lain, termasuk tugas ya merawat anak, istri, suami. Ngopeni anak. Ya, hebat loh ini, hebat ini. Ibu-ibu udah ya gini masih studi gitu. Anaknya diungsikan. Hebat ini Prof, ibu-ibunya ini. Ya, oke. Ya, live dulu ya. Ya, Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.